Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemanti Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gawan yang sejak tadi menunggu kedatangan orang koperasi menyuruhnya untuk duduk di kursi. "Silakan duduk, Dek." Menyorongkan tempat duduk plastik berwarna merah. Petugas itu membuka tas kerjanya, mengambil beberapa berkas, syarat untuk kepatuhan kreditur dalam angsuran pembayaran pinjaman. Selesai mengeluarkan berkas tasnya, dia taruh di lantai. Bersandar pada kaki kirinya, dari dalam tas itu menyembul ikatan uang kertas berwarna merah. Gawan melirik ikatan uang itu tersenyum. Raut wajahnya tak terlihat bahagia. "Mana, Pak? Boleh saya lihat surat jaminannya?" Gawan menyerahkan kopi surat SKT yang asli dan fotokopi. "Bapak rencana ingin meminjam uang berapa?" "1 juta saja," ucap Gawan. "1 juta bersih ya, Pak?" Petugas koperasi mengangkat tasnya, kemudian menghitung nilai uang senilai 1 juta rupiah. Gawan melirik isi tas petugas itu lagi. Di dalam otaknya yang jahat berpikir ingin memiliki uang sebanyak itu. Bagaimana caranya? 1 juta rupiah tidak murni diterima 1 juta, Pak ya. Dipotong biaya admin 10%. Artinya Bapak cuma terima 900.000. Pembayaran dicicil setiap hari 40.000. Kecuali hari Minggu. Kami libur dengan masa pinjaman selama 30 hari masa kerja. Total pengembalian nanti 1.200.000 rupiah. Gawan hanya diam. Dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan petugas itu. Dia berkhayal tentang uang yang dilihatnya. "Bagaimana, Pak? Apa Bapak setuju? Bila Bapak setuju, pengajuan Bapak akan saya proses." Gawan mengangguk sembari berkata, "Iya, saya setuju." "Oke, baiklah Pak, pengajuan Bapak saya proses." Ucapnya dan langsung membuka beberapa formulir pinjaman. Gawan seketika beranjak dari tempat duduknya menuju dapur. Entah apa yang dipikirkannya. Tampaknya Gawan tampak sedikit bingung. Matanya menjadi liar. Lihat apa saja yang bisa dia gunakan untuk menjamu tamu yang telah menolongnya. Memberikan kemudian pinjaman sampai akhirnya matanya tertuju pada kotak teh di atas lemari. Gawan mengoleh secangkir teh hangat dan sedikit gula untuk diberikan pada tamunya. Saat hendak melangkah keluar, dia melihat di atas meja ada sebungkus racun tikus. Racun yang sering dia gunakan untuk meracuni tikus yang sering merusak tanaman di sebelah rumah. Entah setan dari mana yang datang. Gawan menjadi gelisah. Tiba-tiba ada pikiran untuk mencampur racun itu pada minuman yang dia bawa. Tapi di lain sisi, untuk apa dia lakukan? Bukankah dia sudah dapat pinjaman uang? Kenapa harus membunuh lagi? Tetapi pikiran Gawan yang lain berpikir, dia akan dapat uang yang lebih banyak apabila membunuh petugas itu. Sebab dia melihat betul, uang di dalam tas itu sangat banyak. Gawan melangkah menemui petugas yang sedang menyeleksi formulir pengajuan. Dengan tersenyum Gawan duduk dan berkata, "Minum tehnya, maklum belum punya istri jadi harus bikin sendiri." "Duh, Bapak repot-repot," ucap petugas itu seraya menyeruput teh hangatnya. Belum habis ia meminum tehnya, sebagian yang ada di dalam mulutnya ia muntahkan lagi. "Bapak ini..." Tiba-tiba kepalanya melayang, nafasnya sesak. Tenggorokannya panas seperti terbakar. 1 bungkus racun tikus yang dimasukkan Gawan ke dalam teh hangat langsung bereaksi dengan cepat. "Pak, minta air putih." Petugas itu berdiri setengah jongkok. Belum pernah dia merasakan tenggorokannya panas seperti terbakar. Gawan melihat reaksi petugas yang sedang kehausan itu. Namun dia hanya berdiam di tempat duduknya. Baru kali ini dia melihat ekspresi orang yang sedang keracunan. "Air."
Petugas itu terus memohon meminta air minum. Pak, air minum. Tubuhnya melayang, lututnya terasa bergetar. Seluruh persendiannya terasa putus, pandangan matanya rabun. Dia duduk setengah berlutut kepada Gawan meminta air minum, tetapi Gawan tetap saja tidak memperdulikannya. Air liur terasa menggumpal. Petugas koperasi itu merasakan seluruh organ dalam lambung dan ususnya rontok. Sesak di bagian paru-paru sakit tak terkirakan. Air, Pak, saya panas. Petugas itu terus merengek menahan sakit dan panas yang sangat luar biasa. Saking panasnya petugas itu membuka bajunya dan celananya, hingga nyaris hanya celana dalam saja yang tersisa sambil meringis kepanasan. Petugas itu terus meminta air yang tak kunjung diberi oleh Gawan. Tak berselang lama, petugas itu pun tak lagi bergerak dan mati di kaki Gawan dalam kondisi seperti orang menyembah. Setelah yakin korbannya tak bernyawa lagi, Gawan pun menarik mayatnya ke belakang pintu. Khawatir apa yang terjadi dengannya akan diketahui oleh tetangga. Sepeda motor milik si petugas itu dia sembunyikan di belakang rumah. Gawan menutupinya dengan tumpukan seng bekas bongkaran rumah agar tidak ada seorang pun curiga ataupun melihatnya. Gawan membongkar semua isi tas hitam milik petugas koperasi. Dia bongkar satu demi satu map yang dilem dengan lem kertas. Di tiap map Gawan menemukan uang mulai dari 800.000 sampai 2 juta rupiah. Belum lagi uang kas yang masih utuh. Ada 4 kepok dengan pecahan 100 ribuan. Total uang yang Gawan ambil dari tas petugas itu senilai 45,8 juta rupiah. Seonggok mayat masih tersembunyi di belakang pintu dengan mulut yang berbusa. Gawan mulai bingung. Apakah akan membuang atau menguburnya? Saat ditimbang-timbang dia pun ragu melakukan keduanya, sebab semuanya menanggung resiko yang besar. Sebuah telepon panggilan dari Johar mengagetkan Gawan yang ketika itu sedang melamun. Dengan perasaan masih kaget, Gawan mengangkat telepon dari Johar. Halo An. Halo Har. Ucapnya sedikit gagap. Bagaimana? Ada uangnya? Ada kok. Oh, syukurlah, ucap Johar, merasa tenang mendengar ucapan Gawan. Sore nanti Johar membutuhkan nilai uang yang tidak sedikit untuk biaya pengobatan istrinya. Ku ambil sekarang ya. Jangan dulu Har, aku lagi tidak ada di rumah, ucapnya panik. Johar yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Gawan. Kenapa Wan? Gak apa-apa Har, tenang saja, nanti aku tambahi 1 juta duitmu. Yang penting kamu jangan ke rumah dulu. Mendengar ini memberinya 1 juta lagi. Johar mengernyitkan dahi keheranan. Dari mana dia dapat uang 1 juta lagi? Gumam Johar dalam hati. Oke lah Wan, tapi benar ya Wan, aku sangat perlu uangnya. Yakinlah Har, aku pasti mengembalikannya. Beri saja dulu aku waktu 3 jam saja. Setelah ini aku akan menemuimu di rumah sakit. Suara telepon dimatikan. Gawan masih bingung bagaimana cara menyembunyikan mayat itu. Akhirnya dia pun mendapati ide yang aman. Bak mandi beton sepertinya cukup untuk menyembunyikan tubuh mayat. Dengan nekat Gawan pun keluar rumahnya membeli 1 sak semen dan meminta 5 karung pasir kepada Pak Samu yang kebetulan sedang membangun rumah. Agar muat pada bak mandinya, Gawan memotong tubuh mayat petugas itu menjadi beberapa bagian agar semuanya dapat masuk dengan sempurna. Dengan begitu, semua tidak ada yang mengira bahwa bak beton di dalamnya ada mayat. Bila pun membusuk, minimal baunya pun tak akan tercium kemana-mana karena mayatnya sudah terkubur dalam tor beton. Setelah 3 hari sejak pembunuhan petugas koperasi itu, Gawan merasa dirinya saat ini sudah kaya. Beberapa kali panggilan telepon dari rumah sakit untuknya dia abaikan dengan alasan sudah tidak lagi ingin bekerja karena ingin membuka usaha laundry. Siang itu, Gawan baru saja membeli motor metik merek Honda Beat, motor yang dia impikan sejak lama. Motor milik si petugas itu masih dia sembunyikan di rumah. Dia tidak berani memakainya karena masih khawatir jika memakainya akan diketahui oleh keluarga atau teman si pemilik motor.
Rencananya motor itu akan dijual apabila sudah lewat masa dari setahun. Satu-satunya barang pribadi milik petugas koperasi yang berani dia pakai cuma handphone. Semua yang berhubungan tentang akun email dan lain-lainnya sudah dihapus dan dikembalikan pada pengaturan awal pabrik. Sehingga semua data yang berhubungan dengan petugas itu bersih dan kosong di smartphone itu. Meskipun kemarin HP itu disembunyikan karena takut, akhirnya dengan sedikit pengetahuan kawan pun berani mengaktifkannya kembali. Di kantor polisi, beberapa petugas koperasi datang memberikan laporan. Adanya karyawan mereka bernama Aprianto dituduh membawa lari uang milik nasabah koperasi senilai 48 juta rupiah. Sudah 3 hari ini, Aprianto tidak pernah masuk kantor. Nomornya tidak aktif. Semua media sosialnya dihubungi, tetapi tidak ada yang direspon. Akhirnya kantor tempatnya bekerja pun sepakat melaporkan Aprianto secara hukum. Oleh karena sudah 3 hari tidak ada kabar serta itikat baik untuk segera mengembalikan uang kantor. Sudah 3 hari pula pihak koperasi bolak-balik ke rumahnya. Namun, istrinya selalu berkata Aprianto belum pulang-pulang. Di kantor polisi, kasus aduan tentang kriminal begitu banyak sekali. Kadang, hanya dalam waktu 5 jam saja sudah menerima aduan kasus dari puluhan bahkan ratusan laporan. Itulah keadaan tim penyidik bisa kewalahan. Mereka kadang bekerja harus ekstra part tim demi membantu masyarakat yang sedang berhadapan pada kasus-kasus rumit. Mulai dari pertengkaran rumah tangga, penipuan, perkelahian, dan pencurian. Bahkan kasus pemerkosaan dan pembunuhan harus mereka tangani dalam waktu yang bersamaan. Siapa nama pelapor? Alisa Amadati, ucap seorang wanita yang mengaku sebagai wakil dari pihak koperasi. Status ibu sebagai pelapor. Bagian HRD, Pak. Oke, untuk berita acara pelaporan apa sudah diserahkan pada tim kami? Tanya polisi itu. Sementara tangannya sejak tadi tak henti-hentinya mengetik semua aduan laporan. Sudah saya berikan, Pak. Setelah selesai membuat berita acara penyelidikan, petugas yang tadinya memeriksa setiap laporan dan aduan segera mengeprint hasilnya dan memberikannya langsung laporan itu pada Safa, laku kepala bagian penyidik di Polsek. Sebuah ketukan di luar pintu kaca yang diketuk dari luar ruangannya. Safa mendengar ketukan itu dan menyuruh masuk. Seorang petugas kepolisian mengantarkan map coklat tebal. Di amplop itu tertulis, Koperasi Simpan Pinjam. Masuk saja, seru Safa. Petugas mendatanginya dan menyodorkan map. Ini milik siapa? Ini milik koperasi yang kasus penggelapan dana nasabah oleh karyawannya sendiri, menoleh Safa. Ini yang kasus penggelapan dana nasabah. Iya, Bu. Semua keperluan sudah di sini semua, mulai dari wajah serta identitas KTP pelaku. Sudah semua, Bu. Semuanya sudah dilengkapi. Baiklah, simpan di situ saja dulu. Sebentar lagi aku pelajari kasusnya, ucap Safa. Ketika itu masih sibuk memilih beberapa kasus tentang pelaku pembongkaran makam yang tertangkap di desa. Kasus ini tergolong unik. Katanya pelaku memiliki ilmu kebal karena sudah beberapa kali ditebas oleh warga tubuhnya tidak terluka. Tapi, kini lelaki itu sudah tidak berkutik lagi di dalam tahanan. Safa masih kebingungan. Sudah berulang-ulang kali diinterogasi. Pelaku tetap saja tidak pernah mengakui perbuatan kejinya. Padahal fakta di lokasi kasus pembongkaran makam itu 4 kali kejadian. Pelaku bersikuku hanya 2 kali saja berbuat dan itu pun gagal tidak berhasil. 1 kali nyaris tertangkap warga atau di dalam kota. Kedua kali dia malah ditangkap ramai-ramai oleh warga di desa karena tertangkap basah. Dan yang membuatnya bingung, kasus pembongkaran makam atas nama Luna serta gadis 23 tahun bernama Evelyn Darmawan yang mayatnya ditemukan di bawah jembatan rawa yang tubuhnya hancur dimakan anjing liar. Pelaku tidak mengakuinya sama sekali. Safa memutar otak lagi. Artinya pelaku ini ada 2 orang dan saat ini sedang berkeliaran di luar tanpa terdeteksi sama sekali siapa dia sebenarnya. Kasus berikutnya adalah penyiksaan terhadap wanita malam yang tubuhnya disayat-sayat di salah satu bangunan kosong.
Kasus ini terbilang baru karena pelaku juga seorang kanibal sekaligus psikopat. Dugaan itu muncul akibat di tulisan yang ditinggalkan di dinding. Kenapa disebut pelaku kanibal? Terlihat dari sayatan daging paha yang hilang selebar 11 cm. Sedangkan kasus kanibal pada mayat pelakunya sudah tertangkap dan sebentar lagi akan disidang. Hanya tinggal menunggu berkas kasusnya lengkap dan siap dioper ke pengadilan supaya kejahatan biadab ini cepat dijatuh vonis. Hampir 6 jam lamanya Safa mempelajari kasus demi kasus. Sampai akhirnya dia memeriksa laporan penggelapan dana nasabah koperasi oleh karyawannya. Saat membuka emap, ada sebuah foto dan kotak HP serta beberapa bukti penarikan uang serta kunjungan si petugas ke beberapa nasabah sebelum dinyatakan hilang. Pelan-pelan dan sangat teliti Safa membaca riwayat demi riwayat, aduan demi aduan serta beberapa list nama rencana kunjungan nasabah, hingga sampai nama yang terakhir melihat barisan nama terakhir, Gawan Suherman. Nama itu tidaklah asing bagi Safa, sebab laki-laki itu sebelumnya pernah dia tahan karena tuduhan pencurian terhadap mayat perempuan. Walaupun akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sampai akhirnya kasus ini ditutup karena kegiatan si manusia kanibal yang kebal yang menjadi pelaku pencurian telah tertangkap. Sementara Gawan dilepas karena dia terbukti tidak melakukan kegiatan apapun saat malam pencurian. Safa terdiam sejenak, memahami alur. Kemudian dia memanggil petugas yang memimpin penyidikan di lokasi. Dia mengambil handphonenya dan menelepon seseorang. Iya, halo Bu. Kamu di mana? Di kantor Bu. Suaranya terdengar sangat dekat. Bisa ke ruangan saya sekarang? Bisa Bu. Saya kesana sekarang. Baiklah, saya tunggu, ucap Safa sembari menutup panggilannya. Tidak menunggu terlalu lama, laki-laki yang diteleponnya tadi datang masuk ke ruangannya. Suara pintu diketuk dari luar bersamaan dengan suara, "Selamat siang Bu." "Selamat siang," ucap Safa sembari memegang berkas milik koperasi simpan pinjam. "Kenapa? Ada yang bisa saya bantu Bu?" ujar petugas itu saat mendapati Safa yang sedang mempelajari kasus. "Di lokasi siapa saja yang sudah kamu selidiki?" "Ada 5 calon nasabah. Semuanya sudah kami selidiki." Safa membuka berkas berita acara pemeriksaan saksi terakhir, Gawan Suherman. "Saya curiga orang ini," ucap Safa. Petugas itu hanya diam dan mendengarkan secara seksama kata demi kata yang keluar dari mulut kecil Safa tentang kecurigaan serta pikirannya tentang pelaku itu. Meskipun petugas koperasi itu menggelapkan dana, minimal pelaku sudah menyiapkan semuanya persiapannya untuk kabur. Oleh karena tidak mungkin dia kabur menggelapkan dana yang tidak begitu besar, hanya 48 juta, sedang istrinya mengandung anak pertama mereka. Istri pelaku sedang hamil 9 bulan, hanya tinggal menunggu akhir saja untuk melahirkan dan ditinggalkan begitu saja. Apalagi mereka berdua sesama orang perantauan. Kemungkinan kecil si petugas itu sampai tega meninggalkan istrinya seorang diri. "Aku rasa lelaki bernama Aprianto ini dirampok bukan melarikan diri." Safa lalu mengangkat kontak HP milik petugas koperasi, hasil dari penggeledahan untuk pengumpulan bukti di rumah Aprianto. "Kamu bawa kontak ini, suruh tim IT kita melacak kode email handphone ini. Catat posisi terakhir handphone ini serta riwayat perjalanannya kemana saja. Jika lokasi handphone berada di luar kota, artinya dia memang melarikan diri. Akan tetapi bila masih di sekitar kota, artinya dia dirampok. Bisa saja dia dibunuh karena membawa uang sebanyak itu." "Baik Bu, tugas siap dilaksanakan," sahut petugas itu seraya pergi meninggalkan ruangan kantor Safa. Sore harinya, kantor polisi sedang berbenah mempersiapkan hari ulang tahun kesatuan. Beberapa petugas bergotong royong memasang lampu dan beberapa aksesoris pernak-pernik pada setiap ruangan. Beberapa baliho sinergi antara TNI dan Polri turut juga dipasang, menandakan arti dari kekompakan dua penjaga keamanan negara ini bersatu demi mengamankan negara tercinta ini dari para pengacau dan pengganggu stabilitas negara. Waktu sudah menunjukkan angka 5 sore. Harusnya dia sudah pulang sejak tadi. Akan tetapi,
karena banyaknya pekerjaannya di kantor membuat Safa menunda sementara waktu. Ketika sudah sangat merasa lelah, dia pun menarik kunci mobilnya yang digantung serta mengambil jaket dan tasnya menuju halaman parkir. Mobil bersiap untuk pulang. Hari itu Safa berangkat kerja sendiri karena Marwah sedang ada tugas diklat di luar kota. Baru saja Safa menaiki mobilnya, seorang laki-laki petugas magang menghampirinya. Nafasnya terengah-engah mengejar Safa. Khawatir atasannya itu pergi dahulu meninggalkan kantor polsek. "Ibu Safa." Merasa namanya dipanggil, Safa yang ketika itu hampir saja pergi meninggalkan kantor, terpaksa menghentikan laju mobilnya. Kedatangan petugas magang itu sepertinya ingin menyampaikan sebuah berita yang penting. "Ada apa, Dek?" "Laporan tentang penggelapan dana nasabah koperasi itu menemui titik temu," sahutnya dengan nafasnya yang masih tersengal-sengal terdengar. Rupanya petugas itu benar-benar mengejar mobilnya. Safa yang masih berada di dalam mobil mengambil kertas putih yang berisi titik koordinat perjalanan handphone tadi. Dia membaca isi perjalanannya. Ternyata hanya berkeliling di sekitar kota saja, dan saat ini handphone itu sedang berhenti di sebuah jalan, dan jalan itu tidak asing baginya. Jalan itu menuju rumah tempat dia pernah menangkap si pemandi mayat. Safa sudah mulai feeling terhadap pelaku. Dia langsung memerintahkan tim buruh sergap bertindak sore itu juga menangkap pelaku. Sebelum pelaku mengetahui rencana penangkapan, lalu ada kesempatan untuk melarikan diri. Menurut Safa, pelaku ini tipe manusia yang lumayan cerdik dan pandai berbohong. Bahkan dia pun sempat terkecoh oleh kepolosan lelaki itu. Bisa saja dia yang merampok lelaki itu karena 3 hari yang lalu perjalanan map email handphone petugas koperasi berhenti di rumah itu selama 2 hari. Bisa jadi kemungkinan besar dialah pelakunya. Mungkin saja petugas koperasi itu dibunuh dan uangnya dia kuasai. Setelah dipelajari semua riwayat perjalanan handphone yang berhasil dibaca via kode email tertuju di rumah itu, saat ini handphone itu aktif. Hanya saja semua yang berhubungan dengan akun serta data pemilik awal sudah dibersihkan oleh si pelaku. "Tangkap!" Rumah besar berwarna abu-abu. Pagarnya setinggi 2 kali orang dewasa. Tidak menjadi halangan bagi Gawan untuk menaikinya walaupun dengan berbagai macam cara. Setelah berhasil masuk ke dalam halaman rumah, dia pun mengendap-endap mencoba mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. Pelatarannya tidak begitu luas dan banyaknya perkakas berhamburan di luar. Memudahkan Gawan mencari benda untuk mencongkel daun pintu rumah yang terkunci. Pelan tapi pasti. Sedikit demi sedikit daun pintu rumah bisa dia buka. Setelah terbuka, dia pun mencari bilik tidur utama, berharap si pemilik sedang ada di tempat. Gawan mendorong pintu kamar dengan perlahan. Dia melihat Mulisa sedang tertidur lelap di samping seorang anak laki-laki berumur tidak lebih dari 10 tahun. Anak itu adalah anak sulung Mulisa. Bagi Gawan, Mulisa adalah bagian dari hidupnya, wanita tercantik idamannya yang istimewa. Dari dulu dia cuma bisa berkhayal untuk memiliki Mulisa. Kini kemolekan tubuh Mulisa di depan matanya. Mulisa tidur hanya menggunakan daster, pahanya tersingkap, bahkan celana dalamnya dapat dia lihat. Dengan hati penuh nafsu serta bisikan setan yang kuat, Gawan pun tidak berpikir panjang lagi. Dia mulai meraba bagian dada. Oleh karena tertidur lelap, tidak ada penolakan dari Mulisa. Bau wangi khas Mulisa membuat Gawan pun mulai liar. Dia perlahan menindih tubuh Mulisa hingga membuat Mulisa yang tadinya tertidur lelap menjadi terbangun. Saat terbangun, dengan sekuat tenaga Mulisa mendorong tubuh Gawan yang menindihinya dengan sekuat tenaga. Mulisa coba melawan. Gawan yang sudah kesetanan tidak mau kehilangan momen ini. Dengan berbagai cara dia melemahkan Mulisa. Sampai akhirnya dia mampu menguasai tubuh Mulisa sampai tidak berdaya. Anak Mulisa yang tertidur di sebelah ibunya terbangun saat dia merasakan ada perkelahian hebat antara 2 orang dewasa. Sungguh betapa terkejutnya si anak ketika melihat ibunya akan diperkosa oleh orang asing. Melihat ibunya yang terancam, anak itu pun mengambil palu. Dengan sekuat tenaga mengayunkan palu itu ke tengkorak kepala belakang Gawan, sehingga Gawan menjadi tidak berdaya.
Rogol dan tangkap. Sebuah teriakan bernada besar dengan kekuatan yang luar biasa mengikuti tubuh Gawan. Gawan yang sore itu sedang terbuai mimpi, sedang memperkosa Mulisa, dibuat kaget tidak berdaya. Ada sekitar 9 orang laki-laki berpakaian preman memasuki rumahnya, mengikuti tubuhnya yang menindihinya di lantai. Gawan harus merelakan dirinya ditangkap karena selama ini dia telah menjadi penjahat yang paling dicari di kota ini. Semuanya dikonfirmasi, ditemukan bukti sepeda motor yang disembunyikan di halaman rumah. Seorang polisi memberikan laporan pada rekannya. Motor milik petugas koperasi dibawa keluar. Motor Beat baru diamankan sebagai barang bukti. Handphone yang menjadi rujukan penangkapan Gawan dikumpulkan bersamaan beberapa bukti lainnya. Tas hitam beserta isi dokumen nasabah yang dipastikan milik korban juga ditemukan sebagai penguat bukti tindakan kriminal Gawan. Mobil patroli dengan lampu sirene menyala menjadi pusat perhatian para tetangganya. Semuanya yang melihat seakan tidak percaya. Bagaimana bisa orang sepolos Gawan bisa ditangkap oleh polisi? Mereka yang belum tahu bertanya-tanya, kejahatan apa yang sudah diperbuat oleh Gawan. Dengan tangan terikat borgol, Gawan didorong secara paksa masuk ke dalam mobil patroli. Wajahnya pucat lemas tidak berdaya. Kedatangan polisi ke rumahnya sungguh di luar dugaan karena dia selama ini merasa aman-aman saja. Mobil patroli terus membawa Gawan menuju kantor polisi. Sementara petugas lainnya yang terbagi dalam 2 tim harus tinggal di lokasi untuk menggeledah rumah Gawan mencari bukti baru lainnya. Sebuah bak kamar mandi kosong. Sepertinya baru saja dibuat menuai kecurigaan beberapa anggota. Namun mereka berusaha tidak mencari tahu dulu sebelum ada perintah untuk membongkar. Sesampainya di kantor polisi, Gawan langsung dibawa masuk ke dalam ruangan interogasi. Di dalam ruangan itu sudah menunggu seorang polisi senior dengan perawakan besar dan berkulit hitam. Suaranya yang besar membuat siapapun orang yang bersalah bakalan ciut nyali ketika berhadapan dengannya. Gawan Suherman. Polisi berbadan besar bernama Gandhi memanggil nama Gawan yang sejak tadi tertunduk lemas di hadapannya. Bagaimana cara kamu menghilangkan nyawa petugas koperasi itu? Terdiam Gawan. Bingung hendak berkata apa. Berbohong percuma karena polisi punya bukti kuat tentang bukti yang ditemukan di rumah kontrakannya. Gawan Suherman. Gandhi membentaknya dengan suara keras. Kamu ini ditanya seperti orang bisu saja. Kamu ini bukan anak kecil lagi. Ditanya itu ya langsung jawab. Mengangguk Gawan. Bisa bicara apa tidak? Gelas kaca di depannya dilempar ke wajah Gawan hingga membuat pelipis mata kiri Gawan berdarah. Bisa pak, sautnya dengan suara terseduh-seduh seperti ingin menangis. Kamu ini bisu kah? Kamu dengar tidak apa yang aku katakan tadi? Dengar pak, saut Gawan mulai terseduh menangis. Bagaimana cara kamu menghilangkan nyawa petugas itu? Diracun pak. Dengan racun apa? Racun tikus pak. Oke, berarti kamu membunuhnya. Iya pak. Setelah mendapatkan jawaban memuaskan dari Gawan, Gandhi menanyakan hal lainnya lagi. Berapa kali kamu sudah membunuh orang? 4 kali pak. Tidak menyangka Gandhi. Dia tersentak kaget. Bagaimana mungkin badan sekecil itu bahkan wajahnya yang terlihat sangat polos bisa membunuh orang sebanyak itu? Dengan sedikit menyorongkan wajah, Gandhi mengangkat dagu Gawan yang tertunduk, mencoba memperjelas lagi apa yang dikatakan Gawan. Katakan, siapa saja korbanmu? Gawan yang berada dalam kondisi tertekan menjelaskan siapa saja yang telah dia bunuh, mulai dari tetangganya bernama Luna, Kamel wanita penghibur yang dia bakar, seorang wanita penjajah malam yang dia siksa di rumah kosong, dan yang terakhir petugas koperasi yang diracun di rumahnya sendiri. Hingga semua kejahatan yang telah dilakukannya, mulai dari kebiasaan awalnya mengambil barang berharga milik korban di rumah sakit, lalu memperkosa mayat cantik serta mencuri pakaian dalam wanita. Semua dia ceritakan. Kepanikan yang berlebihan
membuat Gawan tidak bisa lagi mengontrol semua ucapannya. Mendengar semua itu, Gandhi tidak menyangka sama sekali. Ternyata kasus-kasus yang selama ini menguap begitu saja dan mulai terbuka dengan sendirinya. Bahkan semua keluar dari penuturan langsung dari seorang kriminal sekaligus pemerkosa dan psikopat itu sendiri. Secara langsung Gandhi mengakui kejahatannya. Kasus ini akan menjadi klop saat semua kasus yang tak terkuak bisa selesai dengan seketika. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.